Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Uni Eropah mengatakan kemungkinan perjanjian Brexit menjadi tipis, sementara Inggris menyerukan agar melihat akal dan mengadakan kompromi. Negosiator utama Uni Eropah Michel Barnier mengatakan bahawa hanya ada beberapa jam tersisa untuk menavigasi jalan sempit menuju kesepakatan Brexit, sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pintu Inggris terbuka tetapi Uni Eropah harus melihat akal dan mengadakan kompromi. Baik London maupun Brussels sedang berjuang dengan masalah yang tertunda untuk mencapai kesepakatan dengan batas waktu yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Barnier mengatakan kepada Parlimen Eropah di Brussels kemarin bahawa ini adalah momen yang penting. Ada kemungkinan untuk mendapatkan kesepakatan, tetapi jalan menuju kesepakatan tersebut sangat sempit. Perdana Menteri Inggris Johnson mengatakan Inggris akan terus berbicara, tetapi dia tidak akan berkompromi untuk mengambil kembali kendali atas undang-undang dan perairan penangkapan ikannya yang dia lihat sebagai poin fundamental untuk keluar dari Uni Eropah. Seorang sumber Inggris mengatakan pembicaraan akan dilanjutkan pada hari Sabtu. Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropah pada tanggal 31 Januari setelah referendum 2016, tetapi sejak itu Inggris berada dalam masa transisi di mana aturan perdagangan, perjalanan dan bisnis tetap tidak berubah. Lebih dari 300 anak laki-laki kembali ke rumah seminggu setelah trauma penculikan di Nigeria. Di Nigeria, lebih dari 300 anak sekolah dipertemukan kembali dengan keluarga mereka setelah cobaan berat selama seminggu. Mereka diculik pada 11 Desember dalam serangan terhadap sebuah sekolah di kota Kankara di Nigeria Barat Laut. Menurut Gubernur Aminu Bello Masari, 344 anak laki-laki telah dibebaskan tetapi yang lainnya masih hilang. Anak-anak lelaki itu tiba dengan bus di Katsina, ibu kota negara bahagian di mana mereka disambut oleh Presiden Muhammadu Buhari. Otoritas negara sekarang mengatakan anak-anak itu diculik oleh bandit lokal. Kelompok militan jihadi Boko Haram mengklaim berada di belakang penculikan massal kita pada serangan Boko Haram sebelumnya di sekolah ketika mereka menculik lebih dari 270 siswi dari sekolah berasrama pemerintah di Chibok di negara bahagian Borno Timur Laut pada tahun 2014. Sekitar 100 dari gadis-gadis itu masih hilang. Amerika Serikat menyetujui vaksin kedua Moderna untuk COVID-19. Pemerintah Amerika Serikat telah menyetujui Moderna sebagai vaksin COVID-19 kedua di negara itu, yang membuka jalan bagi jutaan dosis untuk dilepaskan. Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA mengizinkan suntikan buatan Amerika Serikat sekitar seminggu setelah menyetujui vaksin Pfizer BioNTech yang sekarang sedang didistribusikan. Amerika Serikat telah setuju untuk membeli 200 juta dosis Moderna dan 6 juta mungkin siap dikirim sekarang. Regulator telah melaporkan bahawa vaksin Moderna negara itu memiliki jumlah kematian dan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Ini telah mencatat setidaknya 311.529 kematian dan 17.269.000. Tingkat pemulihan COVID-19 nasional meningkat menjadi 95,46%. Tingkat kematian pada 1,45%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah meningkat menjadi 95,46% karena lebih dari 29.000 pasien COVID telah pulih selama 24 jam terakhir. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah total pemulihan telah mencapai lebih dari 9.550.000. Pemulihan COVID India telah menyaksikan peningkatan eksponensial yang tajam dari 50.000 pada bulan Mei menjadi lebih dari 9,5 juta pada bulan Desember. Pemulihannya lebih dari 30 kali lipat kasus aktif. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 309% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini adalah sekitar 308.000. Selama 24 jam terakhir, 25.153 kasus baru dilaporkan membuat jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 10 juta. Saat ini tingkat kematian kasus India berada pada
1,45%, yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Dalam 24 jam terakhir, 347 kematian dilaporkan, membuat korban lebih dari 145,000. Vaksinasi COVID-19 akan bersifat sukarela di India. Demikian kata Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa vaksinasi COVID-19 akan bersifat sukarela. Kementerian bagaimanapun mengatakan bahawa disarankan untuk menerima jadual lengkap vaksin anti-coronavirus terlepas dari riwayat infeksi COVID-19 di masa lalu, kerana ini akan membantu dalam mengembangkan respon kekebalan yang kuat terhadap. Kementerian tersebut mengatakan bahawa vaksin yang diperkenalkan di India akan sangat efektif, seefektif vaksin yang dikembangkan oleh negara lain. Dikatakan pada tahap awal, vaksin COVID akan diberikan kepada kelompok prioritas terpilih kerana mereka berisiko lebih tinggi. Peneliti WHO mengunjungi China pada awal Januari untuk menyelidiki virus. Pejabat Organisasi Kesihatan Dunia WHO kemarin mengatakan bahawa tim internasional yang dipimpin oleh Badan PBB akan mengunjungi China pada minggu pertama Januari untuk menyelidiki asal-usul pandemi virus corona. Pakar darurat utama WHO Mike Ryan mengatakan di Zurich bahawa para ahli internasional akan pergi ke kota Wuhan di China Tengah, tempat kasus pertama COVID-19 terdeteksi di bulan Desember lalu. Pejabat WHO juga mengatakan bahawa 3/4 kasus terjadi di Amerika. Maria van Kerkhove, Kepala Teknis WHO untuk COVID-19 mengatakan badan tersebut telah menghubungi para peneliti Afrika Selatan yang mengidentifikasi jenis baru dari virus SARS-CoV-2. Amerika Serikat melarang pembuat chip China SMIC menggunakan teknologi Amerika. Amerika Serikat telah melarang pembuat chip top China SMIC yang menggunakan teknologi Amerika. Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross mengatakan perusahaan tersebut secara sempurna menggambarkan risiko China menggunakan teknologi Amerika Serikat untuk memodernisasi militernya. Dia berkata, kami tidak akan mengizinkan teknologi Amerika Serikat yang maju untuk membantu membangun militer dari musuh yang semakin agresif. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan restriksi keras pada Semiconductor Manufacturing International Corporation SMIC kerana pemerintahan Trump terus menekan perusahaan-perusahaan China selama minggu-minggu terakhirnya. Lusinan perusahaan China termasuk SMIC dan pembuat pesawat drone DJI ditambahkan ke daftar entitas Departemen Perdagangan yang secara efektif memotong mereka dari pemasok dan teknologi Amerika Serikat. Ledakan membunuh 15 anak di Provinsi Timur Afghanistan. Di Afghanistan, setidaknya 15 anak dan melukai 20 orang lainnya dalam ledakan di Provinsi Ghazni di Afghanistan Timur kemarin, demikian dikatakan para pejabat dan sumber polisi. Alasan ledakan di distrik Jilan tidak jelas, dengan para pejabat mengatakan sebuah bom meledak di belakang sebuah becak bermotor. Tetapi penduduk setempat menyarankan agar sepotong persenjataan yang belum meledak ketika anak-anak mencuba menjualnya ke penjual. Ledakan itu terjadi kemarin di dekat sebuah rumah di desa tempat upacara pengajian sedang berlangsung. Pejabat itu mengatakan bahawa jumlah korban tewas bisa lebih tinggi. Jurubicara polisi Ahmad Khan menuduh Taliban melakukan serangan. Demikian dilaporkan kantor berita AFP. Patung pejuang kemerdekaan legendaris Bagha Jatin dirusak oleh penjahat di Bangladesh. Di Bangladesh, patung pejuang kemerdekaan legendaris Bagha Jatin dirusak oleh beberapa penjahat di distrik Kustia. Insiden itu dilaporkan dari perguruan tinggi Kaya di Kumarkhali, Upazila kemarin malam. Bagha Jatin lahir di desa Koya di distrik Kustia pada tahun 1879. Insiden itu terjadi hampir dalam 2 minggu setelah insiden ketika patung Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman dirusak di distrik Kustia awal bulan ini. Polisi kemudian menangkap 2 siswa madrasah setempat bersama dengan 2 guru sehubungan dengan kejadian tersebut. Bangladesh telah terlibat dalam kontroversi besar yang dipicu oleh ancaman yang dikeluarkan oleh organisasi Islam garis keras Hafazat-e-Islam bahawa mereka akan
merobohkan semua patung di negara itu. Ancaman Hifazat-e-Islam diadakan menyusul pengumuman pemerintah bahawa mereka akan memasang Undang-Undang Mujibur Rahman bertepatan dengan peringatan 100 tahun kelahirannya. Kasus telah diajukan terhadap Kepala Hifazat Junaid Babu Nagri dan beberapa pengurusnya kerana mengeluarkan ancaman. Pemerintah Bangladesh telah mengambil sikap tegas terhadap Hifazat dan organisasi Islam garis keras lainnya yang menentang pemasangan patung Sheikh Mujibur Rahman. India dan ADB menandatangani fasilitas PRF senilai $4.21 juta untuk persiapan proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah India dan Bank Pembangunan Asia ADB telah menandatangani fasilitas pembiayaan kesiapan proyek PRF senilai $4.21 juta untuk persiapan proyek pembangunan infrastruktur guna meningkatkan fasilitas perkotaan dan mengembangkan infrastruktur pariwisata di Tripura. Ini adalah fasilitas PRF ADB yang pertama untuk sebuah negara bahagian di wilayah timur laut India. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan summit virtual dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc pada hari Senin. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan KTT virtual dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc pada hari Senin. Selama KTT, kedua pemimpin akan bertukar pandangan tentang isu-isu bilateral, regional maupun global yang luas dan memberikan arahan untuk pengembangan kemitraan strategis komprehensif India-Vietnam di masa depan. Di tahun ini, kedua negara terus mempertahankan pertukaran pada tingkat tinggi. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Dalam acara yang selanjutnya, kami sajikan komentar. Ketika Inggris merundingkan jalan keluarnya yang sulit dari Uni Eropah pada akhir tahun 2020, Inggris berusaha untuk memperkuat beberapa hubungan bilateral di luar barat. Pergeseran dari format digital ke kunjungan fisik Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab ke India, terutamanya selama pandemi COVID-19, semakin memperkuat gagasan bahawa London ingin meningkatkan hubungannya dengan New Delhi. Raab juga menegaskan bahawa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menjadi tamu utama pada parade Hari Kemerdekaan India pada tahun 2021. India dan Inggris memiliki kemitraan strategis sejak tahun 2004. Patut dicatat bahawa kunjungan pertama Perdana Menteri Johnson ke luar negeri setelah keluarnya Uni Eropah adalah ke New Delhi. Menteri Luar Negeri Dr. Jaishankar dan Raab bertemu dalam kerangka dialog tingkat Menteri India-Inggris yang berusaha untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama dalam 5 bidang, khususnya menghubungkan manusia, perdagangan dan kemakmuran, pertahanan dan keamanan, iklim dan kesehatan. Kedua belah pihak mengadopsi peta jalan India-Inggris 10 tahun yang ambisius. Dalam konteks ini, Dr. Jaishankar mengatakan bahawa sebagai politik demokrasi, ekonomi pasar dan masyarakat majemuk, kita harus dan kita akan membuat perbezaan untuk mewujudkan tatanan global berbasis aturan. Pembahasan juga mencakup pemulihan ekonomi pasca COVID-19, situasi di Afghanistan, perkembangan di Timur Tengah dan di kawasan Indo-Pasifik. Inggris bergabung dengan daftar negara-negara Eropah saat mereka meningkatkan kebijakan Indo-Pasifik mereka. Menteri Luar Negeri Raab mengatakan negaranya akan memberikan prioritas utama kepada Indo-Pasifik mengingat masalah keamanan maritim, kerentanan rantai pasukan dan Inggris akan mengerahkan pejabat penghubung di Pusat Penggabung Informasi Angkatan Laut India untuk wilayah Samudra India, yaitu EFC-EOR. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran domain maritim. Dr. Jaishankar mengatakan bagi India, konsep Indo-Pasifik adalah artikulasi globalisasi. Raab juga bertemu Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Lingkungan dan Pendidikan India. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pengakuan timbal balik atas kualifikasi akademik. Baik India maupun Inggris sedang melihat peranan kepemimpinan di tahun-tahun mendatang. India akan bekerja sama dengan Inggris di dalam Dewan Keamanan PBB karena akan memperoleh kursi 2 tahun dari anggota terpilih mulai
bulan Januari tahun 2021. Secara bersamaan, Kepresidenan Inggeris di kelompok G7 dan Konferensi Perubahan Iklim PBB membawa nilai tambah dan Perdana Menteri Modi telah diundang ke KTT G7. Menteri Luar Negeri Inggeris Raya mengakui peranan kepemimpinan India dalam Aliansi Suria Internasional iaitu ESA dan Koalisi untuk Infrastruktur Tangguh Bencana. Kedua belah pihak juga mengindikasikan pendalaman kemitraan ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas dalam agendanya. Dengan meningkatnya dampak teknologi, RAB juga menekankan bahawa kemitraan pertahanan dan keamanan dunia maya, jaringan telekomunikasi, jaringan 5G ada di meja untuk membuatnya lebih aman dan tangguh. Menekankan hubungan antara kedua negara, Menteri Luar Negeri Inggeris menyoroti kemitraan pada COVID-19 dan kerjasama antara Universitas Oxford, AstraZeneca dan Serum Institute of India untuk memproduksi vaksin. Ini akan membawa manfaat kemitraan dan kerjasama karena kedua belah pihak telah memutuskan untuk berinvestasi dalam kesihatan masyarakat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang akan mendapatkan vaksin dan dengan demikian memberikan perawatan kesihatan yang terjangkau bagi jutaan orang. RAB berkata, ini bertujuan untuk memastikan negara yang paling rentan dan termiskin di seluruh dunia mendapatkan distribusi dan akses yang adil. Vaksin Oxford akan didistribusikan kepada orang-orang termiskin di dunia melalui inisiatif COVAX Global bekerjasama dengan Organisasi Kesihatan Dunia. Selain itu, Pusat Vaksin Virtual Inggris-India baru telah diumumkan untuk meningkatkan kerjasama dalam perang melawan virus corona. Dalam menghadapi vaksin nasionalisme, kolaborasi vaksin antara Inggris dan India merupakan tanda positif dari kerjasama ilmiah dan kerjasama dalam vaksin dapat dipandang sebagai kekuatan kebaikan. Kunjungan tersebut menunjukkan bahawa Inggris telah memprioritaskan India saat pintu keluar dari Uni Eropah semakin dekat. Baik New Delhi maupun London telah menetapkan agenda yang kuat untuk meningkatkan kemitraan strategis mereka dalam dekade mendatang. Sekian.